Selamat pagi anak-anak, salam. Apa kabar hari ini? Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita. Mari kita hari ini sebelum mengikuti ibadah, kita akan memuliakan nama Tuhan dengan sebuah lagu pujian. Mari anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Buddha Sihantakan. Bapak kami yang di surga, pada kesempatan hari ini Tuhan, pagi yang begitu indah ini kami datang kembali untuk mengucapkan puji syukur serta terima kasih karena Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami. Tuhan Yesus, pada saat ini anak-anak kami, Bapak Ibu guru kami akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati supaya apa yang nanti kami sampaikan dapatlah berguna untuk menguatkan iman mereka masing-masing dan juga untuk meluaskan kerajaan Tuhan. Tuhan, kami hanya bisa berserah kepada Tuhan. Dari awal sampai nanti akhir kami mendengarkan firman Tuhan, kami hanya bersandar kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak. Saya ulangi lagi. Hari ini adalah hari Jumat, anak-anak. Kita sudah biasa kegiatan rutin yaitu ibadah. Ya. Ibadah itu supaya kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari anak-anak kita buka Alkitabnya. Kita baca bersama-sama. Yang Budarsi ambilkan dari Kitab Amsal 11 ayat 3 sampai 6. Ya anak-anak, dibuka dulu. Yuk kita baca bareng-bareng. Kita mulai. Amsal 11 ayat yang ketiga sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Itu anak-anak firman Tuhan yang sudah kalian baca hari ini. Nas yang nanti kami renungkan dan kita akan renungkan bersama-sama. Ayat nasnya adalah Amsal 11 ayat yang ke-6a.
Yo anak-anak kita baca kembali. Amsal 11 ayat 6a. Orang jujur dilepaskan oleh kebenarannya. Itu anak-anak yang kita akan renungkan bersama-sama. Tema hari ini yaitu jujur itu hebat. Ya, jujur itu hebat anak-anak. Ya. Nih, ada sebuah alkisah atau cerita seorang pemuda itu mencari pekerjaan. Ya, seharian kesana kemari, ya, dengan membawa tas isinya stok map untuk melamar pekerjaan kesana kemari. Ya, tak mendapat pekerjaan seharian itu anak-anak. Ya. Terus ia merasa lelah, maka ia bermaksud untuk pulang ke rumah. Ya. Ia mengendarai motor yang butut. Anak-anak tahu motor butut itu berarti motor yang sudah agak lama, itu karena punyanya motor itu. Naasnya anak-anak, di jalan itu kok motor itu menabrak sebuah mobil yang berhenti. Ya, mobil berhenti, ya itu ditabrak anak-anak. Ya nggak tahu, mungkin karena kecapean tadi, karena lelahnya sehingga tidak menyadari bahwa itu ada mobil. Terus di sini mobil itu tadi yang diparkir anak-anak, ya, mobil itu terus lecet. Lampu depannya itu pecah. Lampu depan anak-anak, ya, lampu depannya itu pecah. Ya. Ketika itu situasi anak-anak sepi. Kalau sepi itu berarti nggak ada orang, hanya yang ada adalah mobilnya anak-anak itu, ya, yang ada mobilnya. Tak ada orang lain yang ada di situ waktu kejadian motor itu nabrak. Ya, bisa saja si pemuda itu kalau punya niat untuk tidak baik itu tak tinggal saja. Tetapi karena pemuda ini merasa bertanggung jawab, dia itu tidak melarikan diri anak-anak. Kalau mungkin pada umumnya banyak orang yang kesempatan, kalau nggak ada siapa saja aku tak melarikan diri. Tetapi tidak anak-anak, seorang pemuda ini justru tidak melarikan diri itu. Terus si pemuda itu ingin bertanggung jawab anak-anak. Ya, bertanggung jawab itu. Ya, maka dicarinya si pemilik mobil. Di mana ya si pemilik mobil itu? Ya, terus dicari dia. Ia bisa bertemu dengan pemilik mobil itu. Pemilik mobil itu memintanya datang ke kantornya. Ya, mungkin waktunya sedikit, ya, jadinya besok aja datang ke kantornya. Ya. Terus keesokan harinya, ya, atau pagi harinya, si pemuda itu datang ke kantornya untuk menyelesaikan perkara itu sama dengan masalahnya tadi, yaitu peristiwa itu menabrak mobil. Terus datang si pemuda itu. Pemuda itu hatinya sudah nggak enak. Aduh, bagaimana nanti kalau sudah saya bertemu dengan bapaknya yang mobilnya saya tabrak, ya. Terus di kantor si pemuda tersebut itu ditanya anak-anak. Banyak hal yang ditanya oleh si pemilik mobil itu. Ya, setelah itu anak-anak, ternyata si pemilik mobil itu, ya, tidak minta ganti mobil yang rusak tadi, tidak minta biaya untuk kerusakan mobil. Anak-anak? Ia malah ditawari pekerjaan, ya, yang sesuai dengan keterampilannya. Ya, tadinya si pemuda itu takut nanti aku akan diapakan, ya, aku sudah membuat mobilnya rusak. Ternyata
si pemilik mobil itu justru memberikan suatu pekerjaan anak-anak, ya, yang sesuai dengan keterampilannya tadi. Nah itu anak-anak, tadi kan si pemuda itu kan mencari pekerjaan sampai mungkin karena lelah dan sebagainya itu kan menabrak mobil itu. Jadi luar biasa si pemilik mobil itu, ini berkat Tuhan mungkin hatinya dibuka oleh Tuhan untuk bisa mengasihi si pemuda itu. Nah itu anak-anak, begitulah kita anak-anak, ya, sering dihadapkan dengan masalah, ya, dengan kejadian yang menguji kejujuran kita, ya. Kita ditantang untuk memilih, saya akan bertanggung jawab atau tidak, akan jujur atau tidak. Itu dalam relung hatinya, itu ditantang dengan itu, atau akan berbohong, ya, dan tidak bertanggung jawab itu. Contohnya misalnya anak-anak itu bermain sepak bola di rumah, kena kaca anak-anak. Kalau anak-anak nggak mau bertanggung jawab, diam saja anak-anak ini, diam saja, nggak mau ngomong dengan orang tuanya. Nah, tetapi kalau sebagai anak Tuhan yang baik, seperti yang dicontohkan pemuda tadi, dia harus ngomong dengan orang tuanya. Bapak atau ibu, tadi maaf, jendelanya tadi pecah, kena bola. Tadi saya mainan bola terus kelempar ke kaca. Itu anak yang bertanggung jawab. Mari, apakah kita akan seperti itu, seperti seorang pemuda tadi yang bertanggung jawab? Mari kita lakukan anak-anak supaya Tuhan itu senang. Ya. Tuh anak. Jadi di sini memang dalam kejadian atau secara umum orang bilang anak-anak jujur itu ajur anak-anak. Jujur itu kok ajur? Ya sudah musnah ya apa-apa. Itu tidak benar anak-anak. Anggapan seperti ini zaman sekarang katanya orang jujur itu kan akan hancur atau itu tadi ya tidak baik itu ya. Itu tidak benar anak-anak ya, tidak hancur, itu keliru anak-anak pendapat seperti ini ya. Nih, yang benar justru tidak hancur, tetapi justru jujur itu hebat anak-anak ini, hebat ya. Tuh, jadi orang yang jujur akan dihargai dan dipercayai atau dipercayakan ya. Itu seperti dalam cerita tadi anak-anak, si seorang pemuda ya, walaupun dalam keadaan sepi tetapi dia mau bertanggung jawab terhadap yang dilakukannya. Ternyata anak-anak? Tuhan memberkati. Padahal tadinya pikirannya sudah takut anak-anak. Aduh, nanti aku disuruh membayar banyak untuk mengganti rugi yang rusak tadi. Tetapi karena kejujurannya, si pemuda tadi diberkati oleh Tuhan. Justru dikasih pekerjaan sesuai keterampilannya atau kepandaiannya. Itu coba, kalau nggak berkat Tuhan, itu nggak bisa seperti itu. Maka dari itu anak-anak, mulai hari ini marilah kita berbuat jujur dengan keadaan apapun saja, baik sepi maupun ramai. Kita harus tetap jujur anak-anak. Itu anak-anak ya. Jadi kita mulai sekarang kita berbuat jujur kepada siapa saja, baik kepada orang tua, baik pada adik kakak atau bapak ibu guru maupun teman-teman. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Mari anak-anak, sebelum kita akhiri ibadah ini, kita terlebih dahulu kita berdoa dulu ya anak-anak. Yuk kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kami kembali lagi untuk menghadap-Mu.
tidak lain adalah untuk mengucapkan terima kasih karena Tuhan senantiasa menyertai kami dalam mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman yang sangat indah ini kita akan menjadi anak-anak yang akan belajar berbuat jujur seperti seorang pemuda tadi yang jujur dalam melakukan suatu peristiwa atau tanggung jawab yang dilakukan tadi. Itu semua karena kejujurannya Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati. Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan ini nanti dapat diterapkan juga bagi anak-anak, Bapak Ibu guru untuk kehidupan kami sehari-hari, sehingga kasih Tuhan akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan sesama kami. Mampukanlah Tuhan kami untuk berbuat jujur. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, selamat jumpa kembali besok. Shalom.